Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mak Esan yang kali ini akan membawakan sebuah kisah perjalanan hidup seorang putri dari Rasulullah SAW, Zainab bint Muhammad SAW. Dia adalah anak pertama dari perkawinan Rasulullah dengan Khadijah Al-Kubra. Dilahirkan ketika Rasulullah berusia 30 tahun dan belum diangkat sebagai seorang Rasul. Kedua orang tuanya menyambut kelahirannya dengan sukacita. Bayi yang mungil dan cantik tersebut ditimang-timang oleh Rasulullah dengan rasa kasih sayang yang besar. Zainab tumbuh hingga dewasa dalam rumah tangga Rasulullah dan Khadijah dengan penuh kasih sayang. Ketika usianya telah memasuki usia perkawinan, seorang pemuda yang tak lain sepupunya bernama Abu Al-Ash bin Rabi, anak Halah binti Khuwailid, saudara kandung Khadijah binti Khuwailid, datang untuk melamarnya. Abu Al-Ash dikenal sebagai seorang pemuda terhormat di kalangan penduduk Mekah, baik karena keturunannya maupun karena kekayaannya. Selain itu, kepribadiannya dikenal baik oleh masyarakatnya waktu itu. Dia pun dikenal sebagai seorang pedagang sukses. Rasulullah dan Khadijah menerima lamaran tersebut karena mereka telah mengenal kepribadian Abu Al-Ash, dan ternyata ketika lamarannya disampaikan kepada Zainab, dia memberikan isyarat menerima. Maka tak lama kemudian dilangsungkan pernikahan antara keduanya, disaksikan kedua belah pihak keluarga dengan penuh kerelaan dan kebahagiaan. Dan setelah itu Zainab tinggal bersama suaminya, meninggalkan kenangan indah masa kanak-kanak yang dibawa asuhan Rasulullah SAW. Dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak, Ali bin Abu Al-Ash dan Umamah binti Abu Al-Ash. Ali bin Abi Ash meninggal sejak kecil, sedangkan Umamah tumbuh dewasa, dan berikutnya Umamah menjadi istri Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra. Suatu saat ketika Abu Al-Ash sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, pertanda diangkatnya beliau sebagai seorang nabi. Lambat laun berita kenabian Rasulullah menjalar ke penduduk Mekah. Zainab menerima informasi tersebut dengan perasaan galau, berbagai pikiran berkecamuk dalam dirinya. Lalu dia segera menemui saudaranya Fatimah untuk menanyakan keadaan sebenarnya. Fatimah justru balik bertanya, "Tidakkah seharusnya engkau senang, wahai saudaraku, bahwa engkau kini anak seorang nabi umat ini?" Zainab menjawab, "Iya, demi Allah, wahai Fatimah, siapakah wanita yang tidak menginginkan kemuliaan seperti ini? Akan tetapi yang aku risaukan adalah perkataan paman Waraqah bin Naufal bahwa ayah akan menghadapi pendustaan, gangguan, pengusiran, dan peperangan." Akhirnya mereka sepakat untuk menerima dakwah Rasulullah dan beriman dengan ajaran yang dibawanya. Tak lama kemudian Abu Al-As pulang dari perjalanannya. Rupanya berita tentang kenabian mertuanya telah sampai ke telinganya. Maka setibanya di rumah, dia segera menanyakan kepada sang istri tentang kebenaran berita tersebut, bahwa bapaknya membawa agama baru yang berbeda dengan agama yang telah diyakini oleh nenek moyangnya. Zainab menguatkan kebenaran berita tersebut dan bahwa dirinya telah meyakini kebenarannya. Kemudian dia mengajak sang suami untuk ikut beriman dengan ajaran yang dibawa bapaknya dan meninggalkan keyakinan sesat berupa penyembahan terhadap berhala yang tidak dapat memberikan manfaat. Namun Abu Al-Ash memikirkan reaksi yang dia perkirakan akan menentangnya. Baginya Rasulullah bukanlah orang yang disangsikan kebenarannya, namun dia tidak siap apabila kaumnya akan mencercanya karena dirinya telah meninggalkan agama nenek moyangnya, atau dirinya dikatakan tunduk kepada wanita untuk masuk Islam. Kesimpulannya, Abu Al-Ash ketika itu menolak masuk Islam, namun dia tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Rasulullah dan tetap menjadikan Zainab sebagai istrinya. Bahkan Rasulullah sangat menyayangi cucunya dari hasil perkawinan Zainab dengan Abu Al-Ash. Tak jarang sang cucu yang masih kecil dibawanya serta ketika beliau sholat. Maka berikutnya, hari-hari yang berat dilalui oleh Zainab. Sang bapa dan para pengikutnya yang beriman menghadapi penentangan dan ancaman yang bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy. Sementara sang suami masih tetap dalam kekufurannya. Kesedihan mendalam dialami Zainab ketika sang ibu Khadijah binti Khuwailid yang sangat dicintainya meninggal dunia setelah kaum muslimin keluar dari blokade kaum kafir yang berlangsung selama 3 tahun.
Selang beberapa tahun kemudian, Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Maka, satu demi satu kaum muslimin melakukan hijrah meninggalkan kampung halamannya, menuju Madinah yang penduduknya telah siap menerima Islam. Termasuk sang bapak, Rasulullah, dan saudara-saudaranya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semuanya melakukan hijrah ke Madinah. Tinggallah Zainab di Mekah tenggelam dalam kesedihannya, ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, sementara sang suami yang juga dicintainya masih tetap dalam kekufurannya, hanya kepada Allah tempatnya bergantung dan memasrahkan diri. Setahun setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, terjadi perang yang sangat monumental bagi kaum muslimin, yaitu Perang Badar. Sang suami Abul As ikut serta dalam peperangan tersebut, berada di barisan kaum kafir Quraisy. Pada peperangan ini, meskipun pasukan kaum muslimin sangat sedikit jumlahnya dan dengan perlengkapan perang apa adanya, mereka dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat lebih besar. Maka peperangan ini berakhir dengan kerugian yang besar di pihak musuh, yang terbunuh sebanyak 70 orang. Sebagian besar adalah para panglima perang dan tokoh-tokoh Quraisy, termasuk di dalamnya Abu Jahal, dan yang tertawan juga 70 orang. Sedangkan di pihak kaum muslimin ada 14 orang yang mati syahid. Di antara barisan yang tertawan adalah suami Zainab, Abul Ash. Mengenai kaum musyrikin yang menjadi tawanan perang, Rasulullah meminta pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Bakar berpendapat agar mereka memberikan tebusan untuk kebebasan mereka, sedangkan Umar berpendapat agar mereka semuanya dibunuh saja. Akhirnya Rasulullah lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Maka setiap tawanan diperintahkan untuk membayar 4.000 dirham sebagai tebusannya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki harta sebagai tebusannya diperintahkan untuk mengajarkan kaum muslimin baca tulis hingga mampu. Abul As yang berasal dari keluarga pedagang kaya raya yang tidak mengalami kesulitan untuk memberikan tebusan agar dirinya dibebaskan, maka keluarganya segera menyiapkan harta tebusan tersebut untuk dikirim ke Madinah. Namun sang istri Zainab memiliki sesuatu yang khusus dan hendak dia sertakan dalam harta tebusan tersebut, yaitu seuntai kalung pemberian sang ibu Khadijah saat pernikahannya dengan Abul As. Ketika harta tebusan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mendapatkan kalung milik istrinya yang sangat dicintainya, terbayang kembali kenangan-kenangan indah bersamanya, maka hatinya pun menjadi luruh. Tersampai hati beliau menjadikan harta milik istrinya menjadi barang tebusan, maka Rasulullah bermusyawarah kepada para sahabatnya agar suami putrinya dibebaskan dan harta tebusannya dikembalikan. Beliau berkata, "Jika kalian bersedia melepaskannya untuk dia, putriku, maka lakukanlah." Para sahabat menyetujuinya. Namun sebelumnya Rasulullah telah mengambil janji Abul As untuk mengirim putrinya ke Madinah. Abul As menerima perjanjian tersebut dengan sikap amanah yang selama ini telah dikenal menjadi akhlaknya. Kemudian sebulan setelah perang Badar, Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah dan seseorang dari kalangan Ansor untuk menjemput Zainab di sebuah tempat bernama Lembah Ya'zuz, sekitar 8 mil dari Mekah. Sementara itu, Abul Ash telah kembali ke Mekah. Beliau segera menemui istrinya untuk menyampaikan permintaan Rasulullah. Berat hati Zainab meninggalkan suami tercinta, apalagi saat itu dia sedang mengandung. Namun, sebagai seorang yang beriman, dia harus menaati Allah dan Rasulnya. Maka dia mengemas barangnya untuk berangkat menemui sang bapa yang sangat dicintainya. Sang suami meminta saudaranya Kinana bin Robi untuk menemaninya pergi ke Lembah Ya'zuz, tempat Zaid bin Harithah menunggu. Lalu Robi membawa Zainab menuju tempat Rasulullah menunggu. Namun hal itu dia lakukan di siang hari, di hadapan kaum kafir Quraisy yang saat itu masih diselimuti kesedihan mendalam karena banyaknya sanak saudara mereka yang terbunuh pada perang Badar. Dendam kesuma terhadap Rasulullah dan para sahabatnya tentu masih membakar di dada mereka. Maka wajar kalau kepergian Zainab meninggalkan suaminya dan hendak bertemu dengan sang bapak dengan membawa keimanan tidak dapat mereka terima begitu saja. Maka ada sebagian orang Quraisy yang mengikutinya dan memprovokasinya untuk tidak pergi. Di antara mereka ada 2 orang yang paling keras tindakannya, yaitu Hubar bin Al-Aswad bin Abdul Muttalib dan Nafi' bin Abdul Qais Al-Firhi.
Hubar menakut-nakutinya dengan mengacung-acungkan tombak ke arah Zainab, sehingga onta yang ditungganginya menjadi liar, dan akhirnya Zainab jatuh menimpa sebuah batu. Tubuhnya mengalami pendarahan berat. Beruntung Kinanah, sang pendamping, segera mengambil tindakan sigap. Diambilnya anak panah dan diletakkan di busurnya seraya berkata, "Siapa yang mendekat, maka anak panah ini akan menjadi sasarannya." Akhirnya, para provokator itu tidak meneruskan tindakan mereka. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Kinanah bin Robi dan menyampaikan bahwa tindakannya membawa Zainab di siang hari dan di depan orang-orang Quraisy sedang memendam amarah terhadap Rasulullah menjadi sebab perlakuan kasar mereka terhadap Zainab. Kinanah menuruti nasihat Abu Sufyan. Di samping kondisi Zainab juga sangat lemah. Bahkan ketika dia membawanya pulang kembali ke rumah Abul As, kandungannya mengalami keguguran. Akhirnya dia menetap kembali di rumah Abul As untuk beberapa hari. Ketika kondisi Zainab dirasa sudah sedikit pulih, Kinanah kembali membawa Zainab untuk diantarkan kepada 2 orang utusan Rasulullah yang masih menunggu di lembah Ya'zuz. Kali ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak mengundang orang kafir melakukan tindakan serupa. Rencana berjalan lancar hingga akhirnya Zainab bertemu kembali dengan Rasulullah dengan penuh sukacita. Namun Rasulullah sangat marah ketika mendengar perlakuan Hubar dan Nafi' terhadap putrinya. Apalagi akibat peristiwa tersebut, putrinya terus menderita sakit yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Waktu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Selama itu pula Zainab berpisah dengan suaminya karena perbedaan keyakinan. Namun Allah menghendaki agar benih-benih cinta yang tertanam kuat pada keduanya dapat bersatu kembali dengan naungan keimanan dan keridoannya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Abul As memimpin rombongan dagang menuju negeri Syam, membawa harta miliknya dan milik para penduduk Mekah untuk diperdagangkan. Karena dia dikenal sifat amanahnya, selesai melangsungkan tugas perdagangannya, Abul As kembali ke Mekah membawa keuntungan yang besar melewati jalur Madinah. Ketika itu, Rasulullah mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Maka terjadilah penyergapan yang melumpuhkan rombongan dagang dari Mekah. Harta mereka dirampas dan seluruh anggota rombongan ditawan, termasuk Abul As. Ketika mengetahui bahwa mantan suami ikut tertawan, timbul rasa iba di hati Zainab. Maka dia mengajukan dirinya untuk menjadi penjamin yang memberikan perlindungan bagi Abul As. Akhirnya Rasulullah mengizinkan putrinya Zainab menjadi pelindung bagi Abul As. Namun beliau memberikan syarat agar Zainab tidak mendekatinya, karena mereka berdua sudah dipisahkan oleh keyakinan yang berbeda. Ketika itu, para sahabat menawarkan Abul As untuk masuk Islam, maka harta perdagangan yang dirampas kaum muslimin akan diberikan kepadanya. Sebenarnya, hari-hari selama dia tinggal di Madinah, di bawah jaminan Zainab membuatnya sedikit demi sedikit tertarik dengan Islam. Namun sifat amanahnya membuatnya tidak ingin mengawali Islamnya dengan mengkhianati kaumnya. Dia tetap ingin membawa harta perdagangan itu ke Mekah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Maka Zainab memohon kembali kepada Rasulullah agar barang dagangan yang dibawanya dikembalikan kepadanya. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk meminta persetujuan mereka mengembalikan barang-barang dagangannya. Dan ternyata para sahabat menyetujuinya. Akhirnya Abul As kembali ke Mekah dan mengembalikan barang dagangan tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Lalu pada tahun ke-7 Hijriah, Abul As kembali ke Madinah. Namun kali ini dengan membawa keimanan yang ingin dia nyatakan di hadapan Rasulullah. Rasulullah tentu saja menerimanya dengan sukacita. Dan tak lama kemudian beliau mengembalikan Abu As kepada putrinya, Zainab, untuk hidup bersama membina rumah tangga, melangsungkan hubungan suami istri yang sempat terputus. Akhirnya, benang cinta tersebut terajut kembali dengan indahnya, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Karena tersusun berlandaskan keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian halnya jika Allah telah berkehendak, angan-angan yang sebelumnya bagaikan mimpi, kini terwujud dalam alam nyata yang tak terbantahkan. Berlikunya kehidupan yang dialami Zainab akhirnya harus disudahi. Rupanya tindakan Hubar dan temannya yang membuatnya mengalami pendarahan dan keguguran kandungan terus memberikan dampak buruk bagi kesehatannya. Maka pada awal tahun ke-10 Hijriah, Zainab menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.